Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Ibu, tentunya untuk belajar IPA dan masih dari rumah. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Disimak sampai habis ya videonya. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama mengenai darah, pembuluh darah, jantung, peredaran darah pada manusia, dan yang terakhir mengenai gangguan sistem peredaran darah manusia. Langsung saja kita bahas materi yang pertama mengenai darah. Ibu yakin kalian pasti sudah pernah melihat darah kan? Baik itu darah kalian sendiri ataupun darah binatang. Darah di sini merupakan jaringan ikat yang berwujud cair. Fungsi penting darah bagi tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan, mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, mengangkut hormon, mengangkut sisa-sisa metabolisme sel untuk dibuang ke ginjal, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan yang terakhir, membunuh bakteri atau zat asing yang berada di dalam tubuh. Nah, darah ini tersusun atas dua komponen penting. Yang pertama adalah plasma darah, dan yang kedua adalah elemen seluler. Plasma darah merupakan cairan darah berwarna jernih, tersusun atas 90% air dan sisa-sisanya adalah zat-zat yang terlarut di dalam air. Plasma darah di sini mempunyai fungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan dan sisa-sisa metabolisme, kemudian berperan dalam proses pembekuan darah, dan yang ketiga melawan benda atau zat asing yang masuk ke dalam darah. Kemudian komponen dari darah yang selanjutnya adalah elemen seluler. Nah, elemen seluler ini merupakan bagian-bagian penyusun darah. Yang pertama ada yang disebut dengan eritrosit. Eritrosit atau bahasa sederhananya adalah sel darah merah berjumlah 5-6 juta per milimeter kubik. Ciri-ciri dari sel darah merah ini adalah berbentuk cekung atau bikonkav, tidak ada inti sel, serta berwarna merah yang disebabkan oleh hemoglobin. Eritrosit ini berperan dalam transport O2 dan CO2 di dalam tubuh. Elemen seluler yang kedua merupakan leukosit atau sel darah putih. Jumlahnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Ciri-ciri dari leukosit atau sel darah putih adalah bentuknya tidak tetap dan mempunyai inti sel, dan berperan dalam pertahanan atau kekebalan tubuh. Elemen seluler dari darah yang terakhir adalah trombosit. Trombosit ini jumlahnya 250.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Nah, di sini untuk trombosit bentuknya itu beragam, bisa oval, bulat, atau lonjong. Trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Apakah yang dimaksud dengan pembekuan darah? Pembekuan darah merupakan proses penggumpalan darah karena kondisi tertentu. Kondisi ini dapat disebabkan oleh lingkungan luar. Sebagai contoh, kalau yang laki-laki sedang bermain sepeda, kemudian tidak sengaja jatuh, dan akan memunculkan luka di bagian siku atau lutut kalian seperti biasanya. Kemudian kalau yang wanita sedang masak telur atau sedang mengiris bawang, dan tidak sengaja mengiris jarinya kemudian berdarah. Nah, kedua kondisi tersebut nanti akan memunculkan luka dan membuat tubuh kalian berdarah. Lebih tepatnya di bagian yang terluka akan mengeluarkan darah. Kalau tidak ada proses pembekuan darah, maka darah dari tubuh kalian akan terus-menerus keluar. Bisa-bisa kalian kekurangan darah. Itulah pentingnya pembekuan darah dalam tubuh manusia. Selanjutnya, skema pembekuan darah bisa kalian lihat pada bagian berikut. Ketika luka itu muncul, yang pertama kali akan terjadi adalah trombosit pecah. Pecahnya trombosit ini nanti akan mengeluarkan yang disebut dengan enzim trombokinase atau juga enzim tromboplastin. Jadi trombokinase ini mempunyai dua nama. Boleh kalian sebut trombokinase atau tromboplastin. Nah, enzim trombokinase ini nanti akan memicu timbulnya protombin. Protombin ini dengan bantuan ion Ca2+ dan vitamin K akan menghasilkan trombin. Kemudian, trombin ini nanti akan memicu munculnya fibrinogen. Kemudian, fibrinogen ini nanti akan berubah menjadi benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin inilah yang nanti akan menutup luka kalian.
sehingga darah berhenti keluar dari tubuh. Setelah kita belajar mengenai darah, kita lanjutkan mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah ini dapat kita analogikan seperti jalan tol. Kalau jalan tol tempat untuk melajunya mobil atau motor, sedangkan pembuluh darah adalah tempat untuk mengalirkan darah. Berdasarkan fungsinya, pembuluh darah akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yang kedua adalah pembuluh balik atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Kita bahas satu persatu dimulai dari pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh nadi atau arteri ini akan kita bagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan aorta atau nadi besar. Aorta ini adalah pembuluh arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya akan O2 dari jantung menuju seluruh bagian tubuh. Kemudian, arteri atau nadi yang kedua adalah arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini adalah pembuluh arteri yang berperan dalam mengalirkan darah yang mengandung CO2 dari bilik kanan menuju paru-paru. Kemudian, jenis pembuluh darah yang kedua adalah pembuluh balik atau vena. Akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini adalah pembuluh vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang mengandung O2 dari paru-paru menuju jantung, lebih tepatnya di serambi kiri. Kemudian ada yang kedua adalah vena cava superior, yaitu pembuluh vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tubuh bagian atas menuju jantung. Kemudian yang ketiga adalah vena cava inferior, adalah pembuluh vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari tubuh bagian bawah menuju jantung. Kemudian yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini berperan dalam pertukaran O2 dan CO2 yang terkandung di dalam darah. Kemudian kita lanjutkan materi mengenai organ peredaran darah yang terakhir adalah jantung. Jantung berperan untuk memompa dalam sistem peredaran darah. Ukuran jantung ini sekitar 1 kepalan tangan pemiliknya dan terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung sendiri mempunyai 4 ruangan. Ruangan tersebut akan kita bagi menjadi ruangan atas dan ruangan bawah. 2 ruangan atas dan 2 ruangan bawah. 2 ruangan atas itu disebut dengan serambi atau bahasa lainnya adalah atrium. Serambi atau atrium ini kita bagi lokasinya menjadi serambi kiri atau serambi kanan. Kemudian, ruangan yang di bagian bawah itu kita sebut sebagai bilik atau bahasa lainnya adalah ventricle. Sama juga seperti serambi, untuk ventricle posisinya juga ada 2, yaitu bilik atau ventricle kiri dan bilik atau ventricle kanan. Kemudian jantung di masing-masing ruangannya ini dipisahkan oleh katup atau klep. Antara serambi atau atrium kiri dengan bilik atau ventrikel kiri, itu dipisahkan oleh sebuah katup yang disebut dengan katup bicuspidalis. Sedangkan antara serambi kanan dengan bilik kanan itu dipisahkan dengan katup tricuspidalis. Materi berikutnya adalah peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia sering disebut sebagai sistem peredaran darah ganda karena terjadi 2 proses di dalamnya. Proses yang pertama adalah peredaran darah besar dan proses yang kedua adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, kemudian dibawa ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai dari jantung, kemudian ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Coba kalian perhatikan gambar ini, ada 2 warna, warna merah dan warna biru. Warna merah pada gambar ini menunjukkan bahwa darah yang dialirkan dari jantung itu kaya akan O2 atau kaya dengan oksigen. Kemudian yang berwarna biru ini menandakan darah yang dibawa itu adalah darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2. Sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari peredaran darah besar terlebih dahulu. Peredaran darah besar itu dimulai dari serambi kiri.
Nah, dari serambi kiri ini, darah akan dibawa menuju ke bilik kiri dengan melalui katup bikuspidalis yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian dari bilik kiri ini, darah yang kaya akan O2 itu dikeluarkan melalui pembuluh aorta, kemudian akan dibawa ke tubuh bagian atas dan ke bagian bawah, baik itu di kepala, tangan, maupun kaki. Di tubuh bagian atas dan bawah tersebut terjadi pertukaran darah yang dilakukan oleh pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang sudah bertukar tersebut nanti akan dibawa masuk melalui serambi kanan, melalui pembuluh vena. Kemudian, dari serambi kanan ini, darah akan dibawa ke bilik kanan. Sampai di situ untuk proses peredaran darah besar. Jadi, dimulai dari jantung, seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Kemudian, untuk peredaran darah kecil, itu dimulai dari bilik kanan. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Dari bilik kanan, itu darah yang kaya akan CO2 dibawa naik menuju ke paru-paru. Kemudian di paru-paru ini juga akan terjadi pertukaran darah, yaitu darah yang kaya akan CO2 ditukar dengan darah yang kaya akan O2 yang dilakukan oleh kapiler pada paru-paru. Kemudian darah yang sudah kaya akan O2 itu dibawa turun menuju ke serambi kiri lagi, dan begitu pun seterusnya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Materi yang terakhir dari bab ini adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini juga mempunyai gangguan, tapi di sini Ibu hanya akan memberikan beberapa contoh saja. Yang lainnya nanti kalian bisa eksplorasi sendiri, oke? Yang pertama ada yang disebut dengan anemia. Anemia ini adalah penyakit kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga darah tidak mampu mengikat oksigen dengan baik. Dalam hal ini, darah kekurangan zat besi dan vitamin B12. Kalau misalnya kalian tidak mau terkena anemia, perbanyaklah untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin B12. Kemudian gangguan yang berikutnya adalah leukemia. Leukemia atau kanker darah. Sel darah putihnya terlalu berlebihan, sehingga kehilangan fungsi imunologinya. Tubuh menjadi mudah terserang infeksi. Kemudian gangguan yang terakhir adalah hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit genetis atau keturunan, di mana penderitanya tidak mampu melakukan proses pembekuan darah. Pada materi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan pentingnya proses pembekuan darah dalam tubuh kalian. Jadi, kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan proses pembekuan darah atau tubuh kalian tidak bisa melakukan proses pembekuan darah, maka kalian mengidap hemofilia. Jadi, darah akan keluar secara terus-menerus dari tubuh kalian. Untuk sisanya, kalian boleh eksplorasi sendiri mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Baik anak-anak, itu saja materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan pada Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.